Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Alifa Mawardah, dokter muda yang saat ini sedang menjalani penelitian klinik media di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK UNUD, RSUP Sangla Denpasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai opioid dan penggunaannya dalam tata laksana nyeri. Khususnya nanti saya akan membahas mengenai fentanyl. Nah, seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya manajemen nyeri menurut prinsip step ladder analgesik yang dikemukakan oleh WHO, maka uh, di penggunaan agen-agen analgesik yang tertera di sini adalah adanya non opioid, lalu ada Zutphan analgesik, dan yang akan kita bahas selanjutnya adalah opioid. Nah, opioid ini tentunya kita terlebih dahulu harus tahu apa itu opioid. Opioid adalah sekelompok zat psikoaktif yang merupakan derivat dari tumbuhan popi, di mana termasuk di dalamnya adalah opium, morfin, kodein, dan yang lainnya. Nah, di sebelah kanan Anda akan melihat salah satu struktur kimia dari salah satu zat opioid, yaitu morfin. Sementara di bawah ini adalah tumbuhan atau tanaman dari uh, tumbuhan popi, penghasil opioid. Nah, kita review sedikit mengenai bagaimana patofisiologi nyeri terjadi. Nyeri terjadi dikarenakan adanya rangsangan oleh zat-zat algesik pada reseptor nyeri yang banyak ditemukan di lapisan superficial kulit dan beberapa jaringan di dalam tubuh. Nah, rangsangan-rangsangan nyeri yang terima tubuh nantinya dideteksi oleh nociceptor di perifer. Nah, proses ini disebut dengan proses nocicepsi. Nah, proses nocicepsi terbagi lagi menjadi ke dalam 4 tahapan. Ada transduksi, transmisi, lalu ada modulasi, dan yang terakhir ada persepsi. Nah, kita akan membahas bagaimana mekanisme kerja dari opioid di dalam tubuh. Nah, pada saat modulasi, tubuh kita ini akan melepaskan berbagai substansi seperti substansi P, glutamat, glisid, dan lain sebagainya. Salah satunya ada juga opiat. Nah, opiat ini nantinya akan dilepaskan dan diterima oleh reseptornya di presinaptik maupun postsinaptik. Berikut adalah bagannya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Dia menghambat proses nocicepsi nyeri ini pada saat di presinaptik maupun postsinaptik. Pada saat di presinaptik, opioid ini nantinya dia akan bekerja di semua jalur nyeri. Hanya saja dia nanti pada saat berikatan dengan reseptornya di presinaptik, dia akan menyebabkan aktivitas dari adenilat siklase menurun sehingga terjadi inhibisi di calcium channel di sini. Saat terjadi inhibisi di kanal kalsium atau calcium channel ini, maka akan terjadi pula penurunan dari pelepasan neurotransmitter. Nah, jika neurotransmitter excitatory. Nah, bila terjadi penurunan dari pelepasan neurotransmitter ini, maka tidak akan terjadi penghantaran impuls ke bagian persepsi, sehingga dia hanya berhenti di modulasi saja. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya di postsinaps? Opioid yang berkaitan dengan reseptornya di postsinaptik nantinya akan meningkatkan perpindahan potasium channel, perpindahan potasium keluar sehingga terjadi hiperpolarisasi. Nah, hiperpolarisasi ini menyebabkan memicu terjadinya penurunan respon postsinaps neuron terhadap neurotransmitter. Nah, dari tadi yang kita bahas ini, saya terus-terusan menyebutkan bahwasanya maupun di presinaptik maupun di presinaptik maupun di postsinaptik, opioid akan berikatan dengan reseptornya. Nah, apa saja sih reseptor opioid itu sendiri? Reseptor opioid itu terdiri dari reseptor mu, di mana reseptor mu ini bila distimulasikan maka dia akan menyebabkan analgesia, euforia, depresi napas, miosis, bradikardi, hipotermia, lalu juga ada retensi urin. Nah, dan dia ini bekerja secara agonis dengan morfin. Nah, bagaimana dengan reseptor selanjutnya? Ada reseptor kappa, di mana reseptor kappa ini bila distimulasi dia akan menyebabkan analgesia, disporia, lalu juga ada sedasi, miosis, dan juga diuresis. Dia bekerja secara agonis dengan dinorphins. Lalu ada reseptor delta.
Reseptor delta ini jika distimulasikan, maka dia akan menyebabkan analgesia, depresi napas, konstipasi, dan juga retensi urin. Dan dia bekerja secara agonis dengan enkefalin. Lalu yang terakhir adalah reseptor sigma, di mana reseptor sigma ini jika distimulasi maka dia akan menyebabkan disforia, halusinasi, lalu ada midriasis, dan stimulasi respirasi. Nah, di keempat reseptor ini, yang bekerja secara antagonis di seluruhnya adalah naloxone, ada naltrexone, dan nalmefene. Nah, lalu kita lanjut ke klasifikasi opioid. Klasifikasi opioid itu sendiri berdasarkan struktur kimianya, maka dia dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah opiat, merupakan derivat dari opium. Lalu ada semi-sintetis, merupakan derivat substitusi dari morfin atau kodein. Lalu ada sintetis, yang merupakan non-morfinian. Lalu ada endogenous opioid, yang merupakan peptida alami yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, berikut yang termasuk ke dalam keempat golongan tersebut. Di opiat kita akan menemukan morfin, kodein, tebain. Lalu di semisintesis ada hidromorfon, oksimorfon, levorfanol, oksikodon, hidrokodon, agonis antagonis, lalu ada partikel agonis dan antagonis. Lalu di sintetis kita akan menemukan phenylpiperidins, diphenylpropilamins, lalu juga kompleks analgesik. Nah, untuk endogenous opioid kita akan menemukan enkefalin, endorfin, dan juga dinorfin. Nah, tentunya kita tidak akan membahas semuanya sekarang, tapi yang akan saya fokuskan di sini bahasanya adalah mengenai fentanyl yang merupakan bagian dari kelompok phenylpiperidins, yaitu berikut adalah di layar Anda akan melihat struktur kimia dari fentanyl baik yang dalam bentuk 2 dimensi maupun dalam bentuk 3 dimensi. Nah, fentanyl ialah opioid sintetis yang termasuk ke dalam kelompok phenylpiperidins. Dibandingkan morfin, fentanyl ini lebih poten, lebih lipofilik, dan juga onsetnya lebih cepat. Bagaimana farmakodinamik dari fentanyl? Fentanyl nantinya akan berikatan dengan reseptor mu yang berpasangan dengan G-protein. Pertukaran GTP dan menjadi GDP pada G-protein akan menurunkan regulasi dari adenilat siklase dan juga menurunkan konsentrasi dari CAMP. Sehingga penurunan konsentrasi dari CAMP maka juga dia akan menyebabkan terjadinya penurunan ion kalsium yang masuk ke sel-sel yang dependen terhadap CAMP. Lalu juga pertukaran dari GTP menjadi GDP ini menyebabkan hiperpolarisasi pada sel dan menghambat aktivitas saraf. Nah, berikut adalah reseptor-reseptor yang bekerja secara agonis dengan fentanyl. Ya, diantaranya ada reseptor mu, ada reseptor tipe delta, dan juga kappa. Nah, durasi kerja dari fentanyl ini adalah beberapa jam, dan dia juga memiliki therapeutic index yang luas. Fentanyl juga kekuatannya 75-125 kali lebih kuat daripada morfin. Dengan onset yang lebih cepat dan juga durasi kerja yang lebih pendek dibanding morfin bila diberikan secara intravena. Nah, onsetnya itu adalah antara 3-5 menit dan durasi kerjanya 30-60 menit. Nah, bagaimana absorpsi dari fentanyl? Pada saat tubuh mengabsorpsi fentanyl, maka bioavailabilitasnya itu tergantung pada jenis pemberiannya. Nah, bioavailabilitas buat untuk tablet sublingual itu adalah 54%, untuk tablet submukosa 50%, tablet subukal 65%, untuk sublingual spray 76%, dan nasal spray 64%. Sementara fentanyl mencapai konsentrasi plasma puncaknya pada saat diberikan tablet submukosa pada 20-40 menit setelah diberikan. Nah, untuk sublingual spray sekitar 45-75 menit setelah diberikan, untuk nasal spray kurang dari 1 jam setelah diberikan, dan sistem transdermal sekitar 78 menit setelah diberikan. Nah, bagaimana distribusi fentanyl? Fentanyl didistribusikan melalui plasma darah ke dalam kompartemen yang memiliki vaskularisasi yang baik seperti jaringan otot, tulang, dan juga lemak. Fentanyl juga didistribusikan ke dalam sistem saraf pusat dan lapisan plasenta. Nah, untuk volume distribusinya sendiri bila diberikan secara intravena maka dia 4 liter per kilogram atau sekitar 3-8 liter per kilogram. Pada pasien-pasien dengan masalah hepar maka dia dimulai dari 0,8-8 liter per kilogram. Bila melalui oral maka dia volume distribusinya 25,4 liter per kilogram.
Nah, metabolisme dari fentanyl. Metabolisme fentanyl ini dimetabolisme di hati oleh CYP3A4 isoenzim, di mana fentanyl ini nantinya akan dimetabolisme menjadi sejumlah metabolit inaktif, di mana 99%-nya di N-dealkilasikan menjadi norfentanil oleh sitokrom P450. Dia bisa pula dihidrolisis amidakan menjadi despropionilfentanil atau dialkilhidroksilatasikan menjadi hidroksifentanil. Nah, eliminasi dari fentanil ini nantinya diekskresikan melalui urin dan feses, di mana bila melalui urin maka dia akan disekresikan sebanyak 75% dari dosis intravena dalam bentuk metabolit dan kurang dari 10% dalam bentuk obat yang tidak mengalami perubahan. Nah, bila pada feses maka dia akan disekresikan sebanyak 10% dalam bentuk metabolitnya juga. Nah, waktu paruh dari fentanyl ini secara keseluruhan adalah 7 jam, namun bila diberikan secara sublingual spray maka dia waktu paruhnya adalah antara 5 sampai 12 jam. Nah, indikasi pemberian dari fentanyl. Fentanyl ini diberikan pada pasien-pasien yang membutuhkan premedikasi, di mana pada saat premedikasi maka diberikan 50 sampai 100 mikrogram per dosis untuk dosis dewasa, di mana atau 0,7 sampai 1,4 mikrogram per kilogram berat badan, dan dapat diberikan 30 sampai 60 menit sebelum tindakan operasi melalui intramuskular atau intravena lambat. Nah, dia juga dapat diberikan pada pasien-pasien penderita nyeri sedang hingga berat, terutama pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, dikarenakan fentanyl ini dimetabolisme di hati bukan di ginjal, sehingga dia tidak akan memperberat kerja ginjal. Lalu dia juga diberikan pada pasien-pasien yang mengalami nyeri berat akibat kanker, juga pada pasien yang memiliki toleransi tinggi terhadap kelompok opiat. Berikut adalah beberapa gambaran dari sediaan-sediaan fentanyl yang dapat kita temukan di pasaran. Nah, untuk kontraindikasi dari fentanyl, maka dia adalah kita tidak dapat memberikannya sebagai intervensi postoperatif di saluran empedu, dikarenakan dia dapat memperlambat eliminasi melalui hepar. Karena fentanyl ini dieliminasi melalui hepar, maka dia bila diberikan di saluran empedu dia akan memperlambat eliminasi lewat hepar. Lalu dia juga tidak dapat diberikan menjadi kontraindikasi pada pasien-pasien dengan depresi napas atau penyakit-penyakit obstruksi jalan nafas seperti asma, PPOK, obstruktif sleep apnea, dan lain sebagainya. Lalu juga pada pasien-pasien dengan gagal hati, pada pasien-pasien yang memiliki intoleransi terhadap fentanyl atau obat-obatan menyerupai morfin lainnya, juga pada pasien-pasien dengan hipersensitivitas terhadap eksipien obat seperti sodium chloride dan sodium hidroksida. Nah, yang perlu diperhatikan khusus adalah pemberian fentanyl pada pasien-pasien yang juga diberikan obat-obatan yang merupakan inhibitor dari CYP3A4 ini. Kalau bisa, kalau memang memang diperlukan, maka fentanyl ini nantinya dapat diberikan diturunkan dosisnya gitu. Untuk interaksi obat sendiri, maka fentanyl ini dia akan bila dikonsumsi bersamaan dengan erythromycin atau clarithromycin, ritonavir atau amiodaron, maka dia dalam darah akan meningkat kadarnya. Lalu dia juga memiliki akan meningkatkan efek terapinya bila diberikan bersama dengan antidepresan golongan SSRI seperti escitalopram dan fluoxetine atau SNRI, misalnya duoxetine. Nah, untuk penyerapan dari fentanyl dia akan meningkat bila digunakan bersama dengan obat bius lainnya atau obat penenang atau fenobarbital. Nah, untuk efek samping dari fentanyl ini dia ada banyak, namun seperti yang tertera pada layar Anda, seperti misalnya ada nyeri dada, pandangan kabur, kebingungan, konstipasi, batuk, kejang, penurunan jumlah urin, depresi nafas, dan lain sebagainya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai opioid dalam manajemen nyeri. Bila ada kesalahan dalam penyampaian saya atau bila ada informasi yang terlewat saya sampaikan, saya mohon maaf sebelumnya. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.